Tapi malang melintang juga tadi orang mbak isi waktu mbak tunggu Komi itu. Karena prediksiku Komi akan datang jam 8 tank. Karena ada Putra juga yang mbak tunggu di sana. Yang ngundang di sini. Bahkan sempat orang bahasa apa? Shutter Island ya. Adi terjebak juga dia. Waktu nonton itu kan? Itu hit sekali itu. Mas, tapi justru saya beda pendapat dengan dia kan. Saya sulit memutuskan sebenarnya seperti apa realitas di film itu. Saya sampai habis film itu kayak masih gamang saya. Tapi ada menyepakati kalau Marshall yang Leonardo DiCaprio itu gila. Iya. Sesuatu yang sulit saya terima sebenarnya habis nonton film itu. Cuma saya tidak puas. Artinya sukses, sutradaranya sukses, membuat saya tidak puas sampai hari ini. Gitu. Ya, ketidakpuasan itu justru positif bagi sukses film itu. Yang artinya penasaran kita kan. Tapi sebenarnya topiknya kita ini kadang kita tentang itu kita mengenai literasi gitu. Tapi sejauh pengertian komik, literasi bukan hanya soal buku kan. Sebenarnya literasi saya belum tahu pasti juga literasi secara baku itu seperti apa. Yang saya pahami itu literasi melek informasi. Maksudnya sesederhana itu yang saya mengerti literasi. Melek informasi dan bahkan dia tahu kemana cari informasi. Bahkan caranya dia mencari sumber informasi. Menurut saya itu juga dia melek literasi. Misalnya ada informasi, saya tahu bagaimana mau cross checknya. Ya. Saya tahu sumber-sumber yang bisa dipercaya untuk meng-cross check informasi itu. Menurut saya itu dia sudah melek literasi. Dan yang lebih faktual berkaitan dengan itu mungkin soal hoax kan sekarang. Hoax ya kan. Literasi luas dia. Iya, tapi poinnya adalah bahwa informasi itu tidak hanya bisa didapatkan dari buku. Ya. Gitu. Dan bisa juga dari lain, bahkan dari film. Film masuk dalam bagian literasi. Ya. Tapi sebenarnya yang mau digali nih Kau Jan, pasti komik punya subjektivitas sendiri tuh soal bagaimana sih soal literasi ini, bagaimana literasi itu tumbuh di diri setiap orang begitu. Tapi kalau untuk Kak Ojan sendiri latar belakang dalam konteks buku umpamanya, karena saya pernah mendengar sedikit cuitan dari Komi juga bahwa Komi mengenal nama Gunawan Muhammad itu justru dari rumah, begitu. Maksudnya bagaimana waktu konteks keluarga katakanlah atau latar belakang yang lebih jauh mempengaruhi Komi punya minat literasi gitu. Ya lingkungan memang berpengaruh sekali sebenarnya. Selain itu juga kondisi terlalu jauh mungkin ya, kondisi psikologi anak yang akhirnya lingkungannya dia bermain itu masuk akal karena mungkin ke soal kondisi psikologi kita mungkin bisa elaborasi nanti dengan kasusnya M. Aan Mansur. Tapi kita mau ke latar belakang itu dulu gitu yang lebih. Misalnya kondisi psikologi orang yang lebih introvert itu agak mendukung dia untuk introvert dalam artian lebih suka mengurung diri, menyendiri, tertutup. Itu lebih tumbuh keinginannya untuk akrab dengan buku atau apa. Saya tidak bilang juga saya introvert, saya agak susah mendefinisikan saya ada di introvert atau extrovert. Tapi itu faktor internal dong, dari sisi psikologi. Nah, selain itu juga lingkungan, kayak di keluarga. Dulu papa saya itu pengoleksi Tempo, pengoleksi majalah Tempo. Jadi kalau di rumah itu sampai sekarang almarhum itu mengoleksi Tempo itu setahu saya 92-91 masih ada, edisi 92-91 majalah Tempo.
dia selingi juga dengan Gatra. Dulu ada majalah Gatra, masih ada juga di rumah. Tinggi sudah. Nah, di situ dulu saya masih kelas SD lah, kelas 1, kelas 2 SD sampai kelas 3 itu lihat-lihat Tempo, gambar-gambar lah, anaknya SD kan gambar. Nah, saya dapatkan lah di setiap akhir majalah Tempo itu ada catatan pinggir. Hampir saya salah. Yang saya ingat catatan kaki. Catatan pinggir. Nah, di situ dia si Gunawan Muhammad ini selalu mengisi lembar terakhir majalah Tempo dengan catatan pinggirnya. Ya di situ saya mulai menikmati tulisannya dia, karena tulisannya Gunawan Muhammad. Di umur berapa itu? Maksudnya yang Komi ingat, Komi mulai menikmati? SD kelas 5, 4, 5, 6, karena dia bercerita. Kalau kelas 1, 2 kan saya sudah enak membaca, saya sudah ini kan 1, 2, jadi kelas 5, kelas 6 itu sudah enak membaca Gunawan Muhammad punya. Karena dia itu mengalir esai kan, dia bentuknya esai kan, dibukukan kan, catatan mengalir. Yang menariknya dia selalu biasanya tokoh pewayangan, biasanya juga sejarah-sejarah masa lalu yang dia kaitkan dengan konteks. Nah, itu salah satu yang membuat saya suka membaca. Belum buku sih sebenarnya. Iya, masih serampangan. Masih baca. Tapi waktu itu saya belum baca juga sih seperti apa sih karakter tulisan Gunawan Muhammad di catatan pinggir itu. Yang paling terakhir yang membius saya itu catatan dia tentang gempa dan tsunami Palu. Oh iya, saya juga itu di Komi bagikan waktu itu. Tapi poinnya adalah yang menarik lagi, di umur kelas 5 SD itu kemampuannya Komi menginterpretasikan tulisan Gunawan Muhammad, apakah dalam artian dalam tanda kutip mampu begitu? Maksudnya Komi sudah bisa maksudnya masuk di tulisan itu? Tidak sampai ke sana lah. Cuma enak saja. Nah, enak saja. Kayak nama-nama wilayah. Nah. Nama-nama wilayah yang asing itu kayak membawa kita ke mana begitu. Saat dia bilang satu wilayah di Eropa Timur atau Eropa jauh yang itu asing didengar, kita kayak membaca dongeng dari negeri mana. Soal wilayah tempat di tulisan Gunawan Muhammad itu berpengaruh tidak terhadap kondisi psikologinya Komiu? Karena Komi pernah terlibat di praktisi navigasi kan. Masih itu mempengaruhi tidak literasi Gunawan Muhammad itu? Soal yang paling membekas itu adalah nama-nama wilayah. Karena yang saya bayangkan tadi itu adalah geografis kan. Tidak berperan. Tidak terlalu. Lebih ke bagaimana menghayal lokasi-lokasi yang dia gambarkan. Sama dengan ketika saya baca dialognya Umar Khayyam, saya minta juga kalau misalnya teman-teman punya kesempatan untuk baca dialognya Umar Khayyam, itu sekumpulan esai juga, mirip-mirip catatan pinggir, kumpulan esai yang itu memancing imajinasinya kita untuk kayak misalnya dia bilang di perjalanannya ke Moskow, dia melihat kubah-kubah dengan warna-warna majolika. Itu memancing hayalan saya yang bagaimana itu warna biru majolika itu. Berarti cara dia menggambarkan situasi sebenarnya. Ya. Tapi justru Komik tidak punya latar belakang baca komik. Komik gitu. Mulai dari komik waktu kecil. Karena beberapa begini. Komik yang saya suka dulu itu ada namanya Kung Fu Boy dulu. Kau pernah dengar itu? Itu terlalu klasik kayaknya. Sering saya dengar. Ada namanya Kung Fu Boy.
Cinmin. Nah, saya sampai gambar itu karikaturnya di Mati SD di tempat tidur antara saya sukanya itu Kung Fu Boy. Kak, selain itu karikatur majalah Bobo juga, ya majalah Bobo masih. Nah, One Piece masih masuk karikatur kayak komik ya? Komik sih kalau Jepang biasanya kasih nama manga kan. Ya. Tapi tahun 2005 2006 saya beli itu karena di beberapa waktu saya bertanya dengan Mas Tikro dan beberapa teman-teman yang dari LSM waktu itu yang bisa dikatakan melek literasi lah. Kebanyakan perkembangan mereka dari komik, begitu. Maksudnya mereka bacanya awalnya dari komik, itu lama-lama nanti membaca yang sampai sekarang. Tapi sampai di batas mana Kak Komiu baca serampangan begitu? Maksudnya kan SD waktu itu Komiu ceritakan tadi itu masih baca serampangan. Nah, di konteks SMP dan SMA, apakah maksudnya lingkungan literasinya Komiu itu masih seperti itu? SMA malah menurun dia. Jadi yang saya lihat kalau di kasus saya bagaimana merunut awal mula saya suka membaca dan ada banyak hal saya lihat yang bisa. Misalnya saya itu besar dari nenekku dari SD, bahkan dari sebelum SD saya itu besar dari nenek karena waktu itu Ajus sakit kan, jadi lebih sering dari nenek. Itu didongengkan dan dongeng itu membekas sekali. Oh iya, budaya. Menurut saya itu dongeng itu membekas sekali. Dongeng itu memancing kita berhayal. Meskipun saat juga tidak ingin ada orang yang suka kerjanya berhayal. Ya, terlalu. Berfantasi itu berfantasi kita. Meskipun biasanya di satu minggu itu ada dongeng-dongeng yang berulang. Tapi kita suka menghayalkan apa yang nenek cerita itu. Nah, dari situ ada beberapa buku cerita anak-anak itu juga akhirnya memancing kita berimajinasi juga. Bahkan sampai dengan buku dulu kan ada buku perjuangan, buku perang kemerdekaan yang sampulnya bambu runcing dengan bendera merah putih itu juga saya suka menghayal dengan cerita-cerita itu. Sampai saat masuk ke dulu masih ada sandiwara radio itu. Dulu keren sekali sandiwara radio. Sandiwara radio itu di radio. Kalau sudah mulai sandiwara radio Brahma Kumbara Tutur Tinular. Kami sempat posting juga tadi Tutur Tinular dan Lasmini itu hayalannya luar biasa. Jadi sosoknya Brahma Kumbara, sosoknya Lasmini, Arya Dwi Pangga itu hidup dalam kepalanya kita. Ketika itu dilayarkan, ketika itu divisualisasikan dalam film, kita biasanya kecewa. Tidak seperti apa yang saya hayalkan. Menurut saya itu awal mula kita kalau saya sendiri awal mulanya tertarik untuk membaca dan menghayal. Terlepas dari informasi ya, ini kan belum informatif sebenarnya, ini masih fiksi. Tapi kayaknya memang kalau di zaman sekarang agak sudah sulit yang seperti itu Kak, dalam artian fenomena kayak Komi mendengarkan di radio tadi, Komi membaca yang kecil, karena sekarang kan ya dalam tanda kutip orang sudah terbiasa dengan visualisasi. Kalau saya tadi dengar cerita tadi, saya menangkap satu poin itu betapa luar biasanya kekuatan aksara dan suara itu. Kita didongengkan gitu. Maksudnya karena aksara dan suara otonom, maka kita bisa menciptakan imajinasi sendiri tanpa visualisasi yang ditampilkan itu. Ya.
kita tidak dibantu. Kita Kita tidak dibantu. Hayalannya kita tidak diarahkan. Menurut saya film itu mengarahkan hayalannya kita untuk sesuai hayalannya sutradara gitu. Nah, itu juga biasanya yang bikin pembaca novel jengkel dengan kalau novel yang difilmkan karena tidak sesuai ekspektasinya dia. Itu juga, kalau konteks sekarang paling kejadiannya di situ di penyuka novel yang menonton film yang dinovelkan, novel yang difilmkan. Masa-masa dongeng kau sendiri pernah dapat kah? Waktu kecil didongengkan begitu? Masih ya? Sama kakaknya kakek. Saya justru duluan dengar dongengnya Bawang Merah dan Bawang Putih itu daripada sinetronnya. Kan saya pernah dapat bagaimana dalam tanda kutip ya, orang-orang tua saya di kampung itu dijajah oleh sinetron. Maksudnya kan 2000 berapa itu? 2005, 2004 itu Bawang Merah Bawang Putih. Dongeng-dongeng lokal itu asik. Iya. Ada dulu nenek itu ada satu dongeng yang bahkan dia menyanyi. Karena dongengnya itu menyanyi. Mas Kylie. Iya. Oina ina penjore mai. Apa? Saya sudah lupa. Itu dahsyat sekali tuh. Bahkan kayaknya kalau kami tiba-tiba dengar hal semacam itu saya tidak tahu, kayaknya terpanggil jiwa primordialnya kita, maksudnya relungnya kita yang paling dalam. Fenomena itu kan baru saya dapat beberapa hari kemarin gitu. Tiba-tiba saya punya sepupu itu menyanyikan lagu Kylie untuk anaknya. Jadi maksudnya tutur yang dulu sempat katakanlah siuman yang fenomena jarang kita dapat itu tiba-tiba muncul kembali. Ya itulah itu awalnya. Menurut saya itu awalnya ketertarikan untuk membaca dan akhirnya menganalisa, akhirnya jadi ke tingkat menganalisa lagi. Tapi kayaknya itu nanti di poin. Tapi berarti di SMP masih bertahan dan di SMA sudah agak vakum. SMA ya tahulah SMA. Cuma SMA itu saat pulang ke rumah almarhum CB ini masih aktif stok Tempo. Tempo itu kan tiap minggu dia. Edisinya itu tiap minggu. Jadi aktif. Ada edisi terbaru lagi Tempo. Biasanya saya laporan utamanya juga bagus-bagus sebenarnya. Jadi di Tempo dulu itu saya sudah kurang membaca Tempo sekarang. Kalau Tempo dulu itu kan isi-isi pemberitanya itu feature yang kuat gitu kan. Jadi kita tidak bosan membaca satu kasus di laporan utama atau laporan khusus saja, kita bisa kayak membaca novel gitu. Menarik. Jadi misalnya di masa SMA itu kadang saya dapat edisi Tempo terbaru dari CB, saya baca lagi dan tetap tidak luput catatan pinggir karena saya tunggu catatan. Menurutnya kami Tempo masih kayak dulu kan? Maksudnya secara konteks futuristik tadi. Saya terus terang sudah belum ada lagi saya baca Tempo di Tempo terbaru ini ya. Tapi yang saya yakini Tempo itu ciri khasnya di situ. Kalau dia hilangkan itu ya beda yang di situs-situs itu kan? Ada kesan saya follow itu yang maksudnya saya aktifkan notifnya untuk Tempo, tapi saya tidak, maksudku saya temukan futuristik itu kayak di Kumparan, biasa di Tirto. Tempo.co. Itu strike news. Oh bukan ya, Tempo yang anunya? Karena dia ya namanya situs berita online. Psikologinya pembaca itu tidak suka yang panjang-panjang. Apa Tempo.co apa? Tempo.co yang masih futuristik. Tidak. Dia Tempo cetak. Oh, Tempo media cetak. Ada juga yang online. Tapi memang kita harus beli. Semacam eksklusif dia. Ya, harus beli. Jadi kita baca sedikit, nah untuk lanjut kita harus bayar. Oh iya. Artinya saya belum dapat yang se-strong Kompas.
strong tempo untuk Secara membangun feature. futuristik. Iya. Itu apa sastra yang digabungkan dengan jurnalistik ya? Iya, ya pendekatannya sastra, tapi fakta kan. Sastra ini akhirnya fiksi jadi.